Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Rusliansah Serajang. Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kita, yaitu tentang vektor. Silahkan kalian perhatikan peta konsep materi kita kali ini. Vektor terdiri atas dua, yaitu vektor yang berada pada dimensi 2 dan vektor yang berada pada dimensi 3. Kita akan mempelajari 4 sub pokok bahasan, yaitu operasi vektor, sifat-sifat vektor, perbandingan segmen garis, dan proyeksi ortogonal. Untuk operasi vektor, kita akan membahas tentang penjumlahan vektor, pengurangan vektor, dan perkalian skalar vektor. Untuk materi ini, kita butuh materi prasyarat, yaitu matriks. Silakan coba kalian kerjakan dua soal ini yang berkaitan dengan matriks, kemudian hasilnya dikirim di classroom kita. Yang pertama, diketahui matriks A 5, negatif 2, 3. Dan matriks B sama dengan negatif 1, 0, 4. Tentukanlah hasil dari A tambah B. Yang kedua, hasil dari 3A kurang B. Yang kedua, tentukan A pangkat 2 jika diketahui matriks A sama dengan 2, negatif 1, 0, 1. Jadi, Bapak ulang, silahkan kalian kerjakan dua nomor ini. Kemudian hasilnya kirim di classroom kita. Ini adalah materi prasyarat untuk masuk pada materi vektor. Definisi vektor dan operasinya. Yang pertama, definisi vektor. Vektor didefinisikan sebagai besaran yang mempunyai besar dan arah. Besar vektor digambarkan sebagai panjang ruas garis. Suatu vektor dinamai dengan huruf kecil dengan tanda panah di atasnya, misalnya A, B, dan C. Jika kalian perhatikan, huruf kecil ini masing-masing di atasnya ada tanda panah. Simbol ini nanti yang akan sering kita gunakan. Di samping itu, vektor juga sering dinotasikan dengan huruf kecil cetak tebal, misalnya A, B, dan C. Tapi kita akan sering menggunakan simbol yang kedua ini, yaitu A, B, dan C, huruf-huruf kecil yang di atasnya ada tanda panah. Besar atau panjang suatu vektor, misalnya besar vektor A, dinotasikan dengan mutlak A. Jadi, besar atau panjang suatu vektor dinyatakan dengan mutlak A. Artinya apa? Besar atau panjang suatu vektor selalu bernilai positif. Secara geometris, suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah. Silakan perhatikan gambar berikut. Ada titik B, titik C, dan titik D. Ruas garis BD, jadi perhatikan cara bacanya ya. Ruas garis BD vektor dari B ke C, dilanjutkan C ke D. Perhatikan, dari B ke C, dia 3 satuan ke arah kiri, kemudian 2 satuan ke arah atas.
Jadi dari B ke C, 3 satuan ke arah kiri. Kemudian dari C ke D, 2 satuan ke arah atas. Atau bisa juga kita baca 3 satuan ke arah sumbu Y negatif, sumbu X negatif, dan 2 satuan ke arah sumbu Y positif. Bapak ulang. 3 satuan ke arah sumbu X negatif, dan 2 satuan ke arah sumbu Y positif. Itu adalah ruas garis BD. Dari B ke C, melangkah 3 satuan ke kiri sehingga komponen X-nya negatif 3. Dari C ke D, melangkah 2 satuan ke atas sehingga komponen Y-nya adalah positif 2. Maka ruas garis BD atau vektor BD dapat kita nyatakan dengan negatif 3, 2. Ini kita nyatakan dalam bentuk vektor kolom. Operasi aljabar pada vektor. Yang pertama, penjumlahan vektor. Misalkan suatu vektor C adalah hasil penjumlahan dua buah vektor A dan B. Vektor C disebut resultan dari vektor A dan B. Secara geometris, vektor C dapat diperoleh dengan dua cara. Yang pertama, aturan jajar genjang. Yang kedua, aturan segitiga. Aturan jajar genjang. Diketahui vektor A dan vektor B. Secara geometris, resultan hasil penjumlahan vektor A dan vektor B, yaitu vektor C sama dengan vektor A tambah vektor B, dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi perhatikan, ini vektor A, ini vektor B. Jika kita menggunakan aturan jajar genjang, ujung pangkal, ini pangkal dari vektor B akan bertemu dengan pangkal dari vektor A. Kemudian kita tarik garis atau buat garis sejajar vektor B dan garis yang sejajar vektor A. Ini garis sejajar vektor B, garis sejajar vektor A. Ujung dari vektor B kita ketemukan dengan pangkal garis yang sejajar vektor A. Kemudian ujung dari vektor A kita ketemukan dengan pangkal dari garis yang sejajar vektor B. Maka yang kelihatan adalah bangun ruang jajar genjang. Resultannya atau hasil penjumlahannya adalah tarik garis dari pertemuan pangkal kedua vektor dengan titik potong garis yang sejajar tadi. Jadi ini adalah hasil penjumlahan kedua vektor tersebut. Jadi terlebih dahulu geser vektor B sehingga titik pangkal B berhimpit atau bertemu dengan titik pangkal A. Dalam hal ini vektor B tidak berubah besar dan arahnya. Selanjutnya kita buat jajar genjang semu yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Vektor C adalah vektor yang berhimpit dengan diagonal utama jajar genjang tersebut. Jadi ini ya, perhatikan langkah-langkahnya. Yang kedua, aturan segitiga. Perhatikan vektor A, vektor B.
Kalau tadi jajar genjang, pangkal ketemu pangkal, ini ujung, jadi ujung vektor A akan bertemu dengan pangkal vektor B. Perhatikan, ini ujung vektor A ketemu dengan pangkal vektor B. Kemudian kita hubungkan pangkal vektor A dengan ujung vektor B. Kelihatan terbentuk segitiga. Inilah resultan dari vektor A tambah vektor B, yaitu vektor C. Jadi terlebih dahulu, kita geser vektor B sehingga titik pangkal vektor B berhimpit dengan titik ujung vektor A. Dalam hal ini, vektor B tidak berubah besar dan arahnya. Vektor C adalah vektor yang titik pangkalnya berhimpit dengan titik pangkal vektor A, sedangkan titik ujungnya berhimpit dengan titik ujung vektor B. Itu adalah vektor C. Pengurangan vektor. Perhatikan operasi vektor berikut. Diketahui vektor A yaitu ruas garis OP. Kemudian vektor B yaitu ruas garis PQ. Kemudian vektor C ruas garis OQ. Vektor C atau ruas garis OQ, salah ya, ini ruas garis OQ, yaitu 4, 2. Vektor B atau ruas garis PQ itu adalah negatif 1, 2. Vektor C adalah ruas garis OQ. A tambah B, vektor A tambah vektor B sama dengan mohon maaf ya, ini ternyata vektor A. Vektor A adalah ruas garis OP 42. Bapak ulang, vektor A adalah ruas garis OP sama dengan 42. Vektor B ruas garis PQ sama dengan negatif 1, 2. Vektor C sama dengan ruas garis OQ sama dengan 3, 4. Vektor A tambah vektor B sama dengan 4, 2 tambah negatif 1, 2. Hasilnya adalah 3, 4. Terlihat bahwa hasil penjumlahan vektor A dan vektor B atau A tambah B sama dengan vektor C. A tambah B sama dengan C. Bisa kita peroleh C kurang vektor A sama dengan 34 kurang 42. Hasilnya negatif 1, 2. Ini adalah vektor B. Sehingga dapat dituliskan vektor B sama dengan vektor C kurang vektor A. Atau vektor B sama dengan negatif vektor A tambah vektor C. PQ itu sama dengan PO, ruas garis PQ sama dengan ruas garis PO tambah ruas garis OQ. Negatif A disebut sebagai lawan vektor A. Lihat ya, kita balik negatif A. Kalau tadi A ruas garis OP, maka negatif A adalah ruas garis OP. Ruas garis PO. Bapak ulang. Kalau tadi vektor A adalah ruas garis OP, maka
lawan atau negatif vektor A adalah ruas garis PO. Kita balik titik pangkal dengan titik ujungnya. Perkalian vektor dengan skalar. Secara umum, misalkan vektor A adalah suatu vektor dan M adalah bilangan real atau skalar. Perkalian vektor A dengan bilangan real M adalah sebuah vektor B, yaitu vektor B sama dengan M kali A. Panjang vektor B adalah M kali panjang vektor A. Apabila M kurang dari 0 atau M negatif, vektor B akan berlawanan arah dengan vektor A. Apabila M positif, vektor B akan searah dengan vektor A. Contoh, diketahui vektor ruas garis OP sama dengan 2 negatif 1. Ruas garis OQ sama dengan 4, 2. Tentukanlah A. Gambar vektor ruas garis OP dan ruas garis OQ dalam bidang petak. B. Ruas garis PO tambah ruas garis OQ dan vektor yang dihasilkan. C. Ruas garis OQ kurang ruas garis OP. D. 3 kali ruas garis OP. Kita perhatikan jawabannya satu-satu. Yang bagian A. Seperti ini gambarnya. Ruas garis OQ, ruas garis OP. Kemudian vektor PO berlawanan arah dengan vektor OP. Sehingga PO sama dengan negatif OP. Ruas garis PO sama dengan negatif 2 negatif 1 sama dengan negatif 2, 1. Ruas garis PO tambah ruas garis OQ sama dengan negatif 2, 1 tambah 4, 2. Sama dengan 2, 3. Vektor yang dihasilkan adalah vektor PQ sama dengan 2, 3. Ini untuk bagian A dan bagian B. Untuk bagian C, perhatikan ruas garis OQ kurang ruas garis OP sama dengan 4, 2 kurang 2 negatif 1. Hasilnya adalah 2, 3. Bagian D, 3 kali ruas garis OP. Itu sama dengan 3 kali 2 negatif 1. Sama dengan 6 negatif 3. Inilah jawaban-jawaban dari contoh soal tadi. Vektor pada bidang dimensi 2. Jadi kita bahas vektor pada bidang. Yang pertama dimensi 2. Vektor posisi. Vektor posisi suatu titik adalah sebuah vektor yang pangkalnya di titik pangkal koordinat dan ujungnya di titik itu. Vektor posisi sebuah titik Px, Y adalah vektor P sama dengan XY. Misalkan koordinat A X1, Y1 dan B X2, Y2. Maka vektor posisi titik A adalah A sama dengan X1, Y1
atau bisa juga kita tulis X1Y tambah Y1J. Dan vektor posisi titik B adalah vektor B sama dengan X2Y2. Bisa juga kita tulis X2Y tambah Y2J. Sehingga ruas garis AB sama dengan B kurang A itu sama dengan X2 kurang X1, Y2 kurang Y1. Sama dengan, bisa juga kita tulis, X2 kurang X1Y tambah Y2 kurang Y1J. Sifat-sifat aljabar vektor pada bidang. Misalkan terdapat vektor-vektor sebagai berikut. Vektor A, X1, Y1, vektor B, X2, Y2, vektor C, X3, Y3, dan vektor 0 sama dengan 0, 0. Jika M dan N bilangan real skalar, berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Vektor A sama dengan vektor B, maka X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Vektor D sama dengan vektor A tambah vektor B, maka vektor D sama dengan X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Vektor D sama dengan M kali vektor A, maka vektor D sama dengan M kali X1, M kali Y1. Lawan dari vektor A adalah negatif vektor A sama dengan negatif X1, negatif Y1. Vektor A tambah vektor B sama dengan vektor B tambah vektor A. Jadi, pada vektor berlaku sifat komutatif pada penjumlahan. Vektor A tambah vektor B tambah vektor C sama dengan vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Berarti pada vektor berlaku sifat asosiatif pada penjumlahan. Vektor A tambah vektor 0 sama dengan vektor 0 tambah vektor A sama dengan vektor A. Artinya, pada penjumlahan vektor terdapat vektor identitas, yaitu vektor 0, di mana jika suatu vektor ditambahkan dengan vektor identitas, hasilnya adalah vektor itu sendiri. Vektor A tambah negatif vektor A adalah vektor 0. Jadi, sebuah vektor jika dijumlahkan dengan lawannya akan menghasilkan vektor identitas atau vektor 0. Vektor M tambah N kali vektor C itu sama dengan M kali vektor C tambah N kali vektor C. M dan N adalah bilangan real. Jadi, M tambah N vektor C sama dengan M kali vektor C tambah N kali vektor C. Jadi, M dan N ini bukan vektor, merupakan bilangan real. M kali N kali C itu sama dengan M kali N kali vektor C, di mana M dan N adalah bilangan real. M kali vektor A tambah vektor B sama dengan M vektor A tambah M vektor B. M adalah bilangan real.
1 kali vektor C sama dengan C kali vektor C kali 1 sama dengan vektor C. Contoh, carilah vektor yang diwakili oleh ruas garis berarah AB untuk titik A 3,4 dan titik B negatif 1, 6. Perhatikan, titik A mohon maaf ya, sini maksudnya titik A 3,2, kemudian titik B negatif 1, 6, negatif 1, 4. Jadi A 32, B negatif 1, 4. Ruas garis berarahnya adalah vektor B, yaitu negatif 1, 4 kurang 3, 2. Hasilnya ruas garis OB negatif 4, 2. Bapak lanjutkan ya. Mohon maaf, sini gambar Bapak agak keliru. Jadi, kita tidak usah fokus pada gambar dulu. Vektor A sama dengan ruas garis OA, atau bisa dinyatakan vektor A sama dengan 3I tambah 4J sama dengan 3, 4. Ini kalau dinyatakan dalam vektor kolom. Kemudian vektor B sama dengan ruas garis OB sama dengan vektor B negatif I tambah 6, J sama dengan negatif 1, 6. Jadi, silakan coba kalian buat gambar dari titik-titik ini, buat posisinya. Jadi ruas garis yang pertama, ruas garis OA, dia 3 satuan ke arah sumbu X positif, 1, 2, 3. Kemudian 4 satuan ke arah sumbu Y positif, 1, 2, 3, 4. Jadi mestinya gambarnya di sini ya, titiknya di sini. Kemudian vektor B negatif 1 satuan. Jadi 1 satuan ke arah sumbu X negatif. Kemudian 6 satuan ke arah sumbu Y positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi mestinya di sini. Jadi kalau kita gambar, mestinya segitiganya ada di sini. Jadi silahkan coba kalian perbaiki gambar ini. Jadi gambar ini keliru. Tugas kalian perbaiki gambar ini dari contoh soal ini, kemudian hasilnya kirim di classroom kita. Bapak ulang, ada contoh, carilah vektor yang diwakili oleh ruas garis berarah ruas garis AB untuk A sama dengan 3, 4 dan B sama dengan negatif 1, 6. Di pembahasannya, kemudian tugas kalian adalah membuat gambar geometrisnya. Jadi bentuk geometrisnya kalian buat. Gambar ini agak keliru. Jadi nanti posisi terakhirnya adalah negatif 4, 2. Sekali lagi, kalian buat bentuk geometrisnya dari pembahasan ini, atau perbaiki gambar ini, kemudian hasilnya kirim di classroom kita.
Panjang vektor pada bidang. Panjang vektor R sama dengan XI tambah YJ ditulis mutlak vektor R dapat dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Mutlak R sama dengan akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Contoh, diketahui vektor A 5, negatif 3, dan vektor B 1, 7. Tentukanlah besar dari vektor A tambah vektor B. Langkah pertama, kita cari dulu hasil dari vektor A tambah vektor B, yaitu 5 negatif 3 tambah 1, 7, sama dengan 6, 4. Maka, besar vektor A tambah vektor B sama dengan akar 6 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2. Sama dengan akar 52. Atau 2 kali akar 13. Vektor satuan pada bidang. Vektor satuan ini memiliki besar atau panjang satu satuan. Vektor satuan yang searah dengan vektor A diberi notasi A atau pi. Sehingga berdasarkan pengertian di atas berlaku hubungan. A atau pi sama dengan vektor A dibagi besar vektor A. Contoh, tentukanlah vektor satuan dari vektor A sama dengan 1, negatif 5. Tunjukkan bahwa panjang vektor satuan itu adalah 1. Langkah pertama, kita cari dulu besar vektor A. Besar vektor A sama dengan akar 1 pangkat 2 tambah negatif 5 pangkat 2. Sama dengan akar 1 tambah 25. Sama dengan akar 26. Oleh karena itu, vektor satuan dari vektor A adalah A atau pi. Sehingga A atau pi sama dengan vektor A dibagi besar vektor A. Sehingga hasilnya 1 negatif 5 dibagi akar 26. Atau sama dengan 1 akar 26 negatif 5 per akar 26. Selanjutnya akan kita buktikan bahwa besar vektor satuan ini adalah 1. Besar vektor satuan dari vektor A sama dengan akar 1 per 2 akar akar 1 per akar 26 pangkat 2 tambah negatif 5 per akar 26 pangkat 2. Hasilnya adalah 1 per 26 tambah 25 per 26. Sama dengan akar 1. Sama dengan 1. Jadi, terbukti bahwa panjang vektor satuan dari vektor A adalah 1. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.